بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah di hari ini Ahad ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an bersama Ustaz Jabirullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadabbur kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di surat Al-Hajj ayat 24 sampai 30. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita buka acara tadabbur kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita berikan ke Ustaz Jaki untuk tadabbur kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi surat Al-Hajj. Jadi insyaallah hari ini kita akan membahas tentang hajinya ya. Al-Hajj kan sesuai namanya adalah terkait haji. Kemarin-kemarin belum kita bahas hajinya, baru masuk hari ini insyaallah. Kemarin kita sudah membahas bagaimana Al-Quran diturunkan dan menjadi penjelas ya, yang menjadi penerang, penjelas, dan Allah memberi petunjuk pada orang yang Allah kehendaki. Kemudian kemarin kita bahas juga bahwa Allah memisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Akan disebut sebagai khosmani ya kemarin, dua golongan yang berbeda ya. Jadi yang beriman satu golongan, yang lainnya adalah yang kafir ya, atau di sini disebutkan nama-namanya ya. Yahudi, Sobiin, Nasara, Majusi, orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi dipisahkan. Jadi hati-hati dengan isu pluralisme ya. Karena banyak yang menyebutkan bahwa agama itu sama, harusnya berbeda ya. Kemudian kemarin dibahas juga bahwa
segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Kemudian untuk orang-orang yang tidak sujud, yang kafir, kemarin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya di ayat-ayat 19, 20, 21, 22 ya. Dengan neraka ya. Bahkan ada cambuk ya, cambuk besi yang menyiksa mereka, kemudian air panas ya. Dan terakhir dikomparasi dengan fasilitas orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman diberikan beriman dan beramal soleh ya, diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kemudian mereka dipakaikan hiasan-hiasan ya, gelang-gelang dari emas, dari mutiara ya. Dan pakaiannya adalah sutra. Dan masih dilanjutkan ya di ayat selanjutnya sekarang. Wahudu fid dunya, dan mereka diberi petunjuk di dunia. Walaupun ada yang memaknai, nanti kita coba lihat, ini bukan hanya di dunia, justru ini konteksnya kemarin masih di surga. Tapi di sini Jalalain mengambil pendapat bahwa wahudu di sini adalah di dunia ya. Dan mereka diberi petunjuk di dunia ila thayyibi minal qaul, pada ucapan-ucapan yang baik, pada ucapan yang baik. Wa huwa la ilaha illallah. Di ucapan yang baik adalah kalimat tauhid. Wahudu ila siratil hamid, dan mereka diberi petunjuk kepada jalan yang terpuji. Ayat tariqillahi al-mahmudati wa dinihi, itu jalan Allah Subhanahu wa taala yang terpuji dan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau konteksnya di dunia bahwa thayyibi minal qaul itu adalah la ilaha illallah, kemudian siratil hamid adalah jalan atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ini masih nyambung konteksnya dengan kemarin ya. Disebutkan ada beberapa agama, dan agama yang paling benar adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengajarkan tauhid ya. Kalau yang lain-lainnya kan tauhidnya tidak murni ya, ada yang menyekutukan. Jadi hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Ada juga yang memaknai di sini bahwa wahudu ila thayyibi minal qaul itu adalah di surga nanti ya. Karena memang banyak dalilnya ya. Di sini contohnya di surat Ibrahim ya. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idzni rabbihim. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya atas izin Rabb mereka. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka itu adalah salam. Jadi ucapan selamat gitu ya, telah masuk surga ya. Jadi sama ya, ketika di dunia pun ketika seseorang mendapatkan prestasi ya, kemudian nanti pasti banyak yang menyelamati, selamat ya, selamat. Jadi prestasi yang terbesar adalah ketika seorang itu sudah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Atau di surat Ar-Ra'd ini sudah lewat dua-duanya, Ibrahim sudah lewat, Ar-Ra'd sudah lewat. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Malaikat masuk kepada mereka itu di setiap pintu mengucapkan selamat atas kalian karena selama ini kalian telah sabar ya. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka ini adalah sebaik-baik tempat kembali ya. Di surga itu diraih dengan kesabaran ya. Kesabaran itu ada beberapa ya. Setidaknya 3 ya. Yang pertama sabar atas perintah Allah ya. Disabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar untuk tidak melakukan larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam ujian-ujian. Atau di Al-Waqi'ah ya, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Jadi mereka tidak mendengarkan di surga itu ucapan yang sia-sia, bahkan tidak mendengar ucapan yang menjerumus pada dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali ucapan selamat, selamat,
salam sejahtera. Di Al-Furqan juga wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Penghormatan, ada ucapan selamat. Nah, bahkan di sebuah hadis sahih disebutkan ya, innahum yulhamuna at-tasbiha wa tahmida kama yulhamuna an-nafas. Di mereka penduduk surga itu nanti diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid. Kama yulhamuna an-nafas, seperti mereka diilhamkan untuk bernafas. Kemudian ada juga pendapat ya, mufassir yang lain menyebutkan wahudu ila thayyibi minal qaul, ya, diberi petunjuk kepada hal yang baik-baik dari ucapan, itu adalah Al-Qur'an. Ada yang memaknai Al-Qur'an, ada yang memaknai adalah la ilaha illallah, ada juga yang memaknai al-adhkarul masyru'ah, di zikir-zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir dari Al-Quran dan dari hadis. Jadi ada beberapa pendapat ya terkait thayyibi minal qaul. Ya. Kita lanjutkan dulu. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah, ta'atihi, menghalang-halangi dari taat kepada Allah, menghalang-halangi dirinya sendiri, menghalang-halangi orang lain juga. Wa anil masjidil haram, dan menghalang-halangi dari masjidil haram, alladzi ja'alnahu mansakan wa muta'abbadan, yang kami jadikan masjidil haram itu sebagai mansaka, kaitannya dengan manasik ya, muta'abbadan, tempat ibadah ya. Linnasi, untuk manusia, sawa'anil aqif. Jadi di sini ada tanwin ya, tanwin, kemudian di sini ada alif lam, jadi dibacanya dikasih nun wiqayah ya. Kalau kita lihat di sini ya, dibacanya sawa'anil aqif, seolah ada nun kecil di bawah yang dikasrohkan. Sawa'an, sama saja, al-aqifu al-muqimu fihi, sama saja untuk orang yang mukim di situ, al-aqif ya. Wal bad, dan orang-orang yang at-tari, dan orang-orang yang apa namanya, dari padang pasir ya. Artinya bukan penduduk situ. Jadi sama, mereka bisa mengakses Masjidil Haram. Jadi tidak ada apa namanya, oh karena dia yang tinggal di situ lebih prioritas, tidak. Jadi sama saja ya. Mau ya di penduduk di situ, penduduk lokal ataupun dari luar. Wa may yurid fihi bi ilhadin, al-ba' zaidah di sini. Barang siapa yang menginginkan atau menghendaki di Masjidil Haram itu melakukan kejahatan atau merencanakan kejahatannya, bizulmin, dengan kezaliman, ay bisababihi bi an irtaqaba manhiyan walau syatamal khadim, berbagai macam kejahatan-kejahatan, kezaliman ya, bahkan yang paling kecil ya. Paling kecil adalah di sini mencela pelayan ya, contohnya. Bahkan disebutkan list-listnya ya. Jadi suatu kesalahan bisa dilipat gandakan ya, kalau itu dilakukan di tempat yang mulia. Demikian pula kalau dilakukan di waktu yang mulia.
Makanya dalam Islam ada konsep apa? Asyhurul hurum ya. Inna addat asyhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Jumlah bulan itu ada 12 di sisi Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Yang di situ kalau seorang melakukan amalan maka dia dilipat gandakan. Begitu pula kalau melakukan kesalahan. Kalau itu kan waktu. Ada juga tempatnya. Tempat yang benar-benar dilarang di situ untuk melakukan kesalahan, kejahatan, kezaliman, ya. Membunuh, perang, ya. Bahkan di sini hal yang paling kecil ya, mencela pelayan. Salah satu tempatnya adalah Masjidil Haram. Barang siapa yang hendak melakukan itu ya, kejahatan, kezaliman, ya, nudziqhu min adzabin alim. Kami akan timpakan kepada mereka azab yang alimin, yang pedih, yang mu'limin. Ay ba'dahu, jadi sebagian dari azab itu ya, dari sebagian azab yang pedih. Ay ba'dahi. Wa min hadza yukhadu khabar inna. Di sini adalah khabarnya inna ya. Jadi innanya di sini di awal tapi khabarnya baru dari sini ya. Mubtada'nya di sini khabarnya. Nudhiquhum min adzabin alim. Kami akan timpakan kepada orang-orang yang dari sini ya, yang kafir, yang menghalangi jalan Allah, menghalangi Masjidil Haram. Kemudian tadi berkehendak untuk melakukan kejahatan, kezaliman di Masjidil Haram. Kami akan timpakan kepada mereka sebagian azab yang pedih. Kita coba lihat beberapa riwayat terkait ini. Banyak sekali sebenarnya. Bahkan ini ada yang mengaitkan juga terkait pengelolaan lahan ya, pengelolaan lahan di Masjidil Haram ya. Di sini hadis yang tunjukkan sebenarnya la yarisul kafiru al muslima wal muslimu al kafir. Jadi orang kafir dan orang muslim itu tidak saling mewarisi ya. Jadi tidak menerima waris dari orang kafir dan tidak mewariskan kepada orang kafir. Bahkan ini dibahas juga terkait pengelolaan Masjidil Haram di zaman-zaman setelah Nabi SAW. Bagaimana Umar bin Khattab itu mengatur pembangunan rumah-rumah, pintunya dan sebagainya. Kenapa? Karena dulu memang awalnya rumah-rumah itu tidak boleh ada pintunya. Nah, kenapa? Karena supaya orang-orang tamu-tamu yang datang itu langsung bisa mengakses ke situ gitu. Maka di sini salah satunya nih pernah ada sahabat ya berkata kepada Umar nih ya. Di awalnya memang tidak boleh ya. Kemudian disampaikan alasannya. Anzirni ya Amirul Mukminin, ketika Umar menjadi Amirul Mukminin. Inni kuntu imra'an tajiran. Aku ini adalah seorang yang tajir. Tajir itu bukan berarti kaya. Tajir itu adalah pebisnis ya. Tajir ya. Kalau di kita kan sering kebalik ya. Tajir itu orang kaya. Padahal sebenarnya tajir itu adalah secara bahasa adalah orang yang berbisnis. Fa'aradtu an attakhidha babaini yahbisani li dhahri qala fadzalika idzan. Jadi pernah ada pengecualian. Boleh dipasang pintu, bahkan 2 pintu ya. Salah satunya karena tadi ini untuk melindungi hartanya karena dia seorang pebisnis di situ. Tapi artinya di sini pengelolaan Masjidil Haram itu dikelola dengan baik ya, dengan aturan-aturan tertentu, beda dengan tempat-tempat atau lahan-lahan di daerah yang lainnya.
Ada juga yang memaknai tentang ilhad ya. Nah, salah satunya tadi ya bukan hanya kejahatan-kejahatan yang lainnya, bahkan sin ihtikaru ta'ami bi Makkah ilhadun ya. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Bahkan menimbun makanan di Mekah itu adalah sebuah kejahatan. Kejahatan yang besar ya. Bahkan Rasulullah sudah mewanti-wanti ya di beberapa hadisnya ya. Jadi ketika ada seorang yang berencana ya untuk menyerang Ka'bah, pasti dihancurkan. Memang sudah diprediksi nanti akan ada pasukan seperti itu, pasukan yang akan berniat ya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kita lihat di film-film ya sering ada film-film yang barat ya biasanya seolah-olah nanti Ka'bah itu akan hancur gitu, dihancurkan. Padahal enggak. Bahkan sudah ada buktinya ya. Buktinya adalah ketika di sini disebutkan ya tentang ashabul fil ya. Tarmihim bihajaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi ketika ada orang yang ingin menghancurkan Baitullah, Allah langsung mengirim pasukan burung ya, tarmihim bihajaratin min sijil, yang melempari mereka dengan hijarah, dengan batu dari tanah atau batu yang terbakar ya. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka si pasukan itu hancurnya seperti yang daun yang dimakan oleh ulat ya. Bahkan Rasulullah sudah mewanti-wanti ini, yaghzu hadzal bait jaisyun, nanti akan ada satu pasukan ya, yang memerangi Baitullah ini. Hatta idza kanu bi baida'a min al-ardi khusifa bi awwalihim wa akhirihim al-hadis. Tapi ketika nanti mereka sudah berkumpul di satu lapang, sudah berniat menghancurkan Ka'bah nih Baitullah, mereka akan dibenamkan oleh Allah ke bumi dari yang awal sampai ujungnya. Yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mewanti-wanti juga ya, ini ada beberapa pengulangan ya. Innahu sayulhidu fihi rajulun min Quraisyin ya. Lau tuzanu dhunubuhu bi dhunubi istaqalain la rajahat. Fanzur la takunhu. Nanti akan ada satu orang yang berbuat jahat dari kalangan Quraisy ya. Tentunya di sekitar Masjidil Haram situ. Kalau dosanya ditimbang dengan dosa manusia dan jin seluruhnya, pasti itu setara atau bahkan melebihi. Maka beliau mewarning, la takunhu, jangan engkau jadi orang yang seperti itu. Jangan engkau sebagai pelakunya. Ini beberapa hadis terkait tadi ya, ilhad ya, kejahatan-kejahatan di Masjidil Haram. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, baru sekarang mulai terkait hajinya ya. Di sini dipelopori oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan lagi Nabi Ibrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Wadhkur idh bawwa'na bayyana, dan ingatlah, ceritakanlah ketika kami menempatkan, atau maknanya di sini bayyana, menjelaskan, Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, maka al-bait, tempat al-bait, yabniyahu, supaya dibangun oleh Nabi Ibrahim. Wa kana qad rufi'a zaman at-tufan wa amarnahu alla tusyrik bi syai'a. Awalnya itu terangkat ya ketika zaman banjir Nabi Nuh. Zaman tufan di sini adalah banjirnya Nabi Nuh. Dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk apa?
diperintahkan oleh Allah alla tusyrik bi syai'a, supaya tidak menyekutukanku dengan sedikit pun. Wa tahhir baiti, dan sucikanlah rumahku minal awthani, dari berhala. Untuk apa? Untuk siapa? Lit taifina, untuk orang-orang yang tawaf. Tawaf itu berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu bisa dilakukan di tempat manapun. Kalau sholat di Masjidil Haram bisa, dimanapun bisa ya. Di Masjid Al Yusna bisa gitu ya. Tapi kalau tawaf nggak bisa. Misalkan saya mau tawafnya mau dipindahkan ke Bandung, bikin replika Ka'bah gitu ya. Ibadah tawaf di situ nggak bisa. Di tawaf ini yang spesifik tempatnya, hanya di Masjidil Haram. Lit-ta'ifina, maka disuruh dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibina, kemudian dibersihkan. Bina itu dibangun ya. Wal qa'imina, dan untuk orang-orang yang qa'im, maknanya adalah al-muqimina bih. Ada yang menyebutkan qa'im di sini adalah orang yang memang mukim di situ, ada yang menyebutkan untuk orang-orang yang beribadah, ada juga menyebutkan untuk orang-orang yang sholat. Wal muqiminas shalah, dalam Al-Qur'an ada seperti itu. Nah, biasanya sholat itu selalu dikaitkan dengan aqama ya. Kemudian warruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku' dan sujud. Dan sujud kemarin dibahas juga bahwa semua orang, bahkan semua makhluk itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tempat spesial untuk ruku' sujud, itu di Baitullah. Jam'u raqi'in wa sajidin al-musallin. Ruk'a sujud ini adalah jamak. Jamak ruk'a berarti orang-orang yang ruku'. Sujud di sini orang-orang yang sujud. Maknanya adalah al-musallin, orang-orang yang sholat. Jadi dalam Al-Quran tidak disebutkan misalkan ya, detail tentang sholat itu seperti apa. Sholat itu berdiri dulu, tidak disebutkan rukun-rukunnya detail. Takbiratul ihram, kemudian ada tumaknina, tidak disebutkan detailnya. Hanya dikasih clue-cluenya. Oh, dalam sholat itu ada ruku, ada sujud. Tapi detailnya itu dicontohkan oleh Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, baru ini perintah ya, tentang haji ya. Dan ini diserukan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن nadi, dan serulah finnasi, pada manusia seluruhnya, bukan hanya manusia di zaman Nabi Ibrahim, dan bukan hanya di sekitar Mekah. Makanya hadis tentang ini panjang banget dan banyak diriwayatkan ya, di hadis-hadis sahih. Bagaimana teknisnya Nabi Ibrahim menyeru seluruh manusia gitu. Itu ditanyakan sendiri oleh Nabi Ibrahim. Lalu diberitahu oleh Allah, "Sudah, kamu menyeru saja, nanti aku yang akan menyampaikannya kepada seluruh manusia." Termasuk kita kena terhadap seruan ini. Termasuk generasi-generasi setelah kita nanti. Mereka akan merasa terseru oleh seruannya Nabi Ibrahim. Karena bukan hanya didengar oleh yang hidup, bahkan oleh calon-calon orang yang akan lahir. Seruannya ini dahsyat Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi, dan serulah manusia, seluruh manusia, bil haji, untuk melakukan haji. Fanada ala jabali Abi Qubais, dan beliau
menyerunya itu, melakukan seruan itu di Gunung Abi Qubais. Ada juga yang disebutkan di Bukit Sofa. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna rabbakum bana baita, sungguhnya Rabb kalian telah membangun satu rumah, wa aujaba alaikumul hajja ilaih, dan mewajibkan kalian semuanya untuk haji ke sana. Jadi haji itu wajib ya, rukun Islam. Cuman ada spesifiknya, wajib untuk yang man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melakukan perjalanannya. Perjalanannya bukan hanya bisa nyampe sana saja, naik sepeda juga bisa, tapi kan perbekalannya, bekal fisik, bekal mentalnya, bekal ilmunya, semua harus disiapkan ya. Fa'ajibu rabbakum, maka penuhilah seruan Rabb kalian. Rabb kalian sudah membangunkan untuk kalian satu rumah ibadah dan wajib kalian mengunjunginya dengan haji ke sana, maka penuhilah itu. Maka semua orang Islam ya kena kewajiban ini ya. Mau dia tinggal dimanapun ya, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Eropa, semuanya berkumpul di Mekah. Maka ada penjadwalan supaya enggak numpuk ya. Ada antrian ya. Di Bandung antriannya berapa belas tahun. Lama ya. Makanya segera ya. Kalau memang sudah ada uangnya misalkan ya, kalau haji biasa yang antri panjang ya, segera didaftar. Waltafata biwajhihi yaminan wa shimalan wa syarqan wa gharban. Maka Nabi Ibrahim itu bukan hanya menyerunya ke satu arah saja, ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat. Diserukan oleh beliau. Fa ajabahu kullu man kataba lahu ay hujja min asbabir rijali wa rahamil ummahati. Maka seruan itu sebenarnya dijawab oleh orang-orang memang dipanggil untuk itu, bahkan walaupun mereka belum terlahir. Di sini min aslabir rijal, dari tulang sulbinya para lelaki dan rahimnya para ibu. Apa jawaban mereka? Labbaik Allahumma labbaik. Kami penuhi seruanmu ya Allah, penuhi seruan. Wa jawabul amr, kemudian jawab dari perintah tadi adalah, maka itu dijawab ya, seruan tersebut dijawab dengan cara apa? Pergi ke sana. Ya'tu karijala. Ada yang mendatangi engkau itu dengan rijala, dengan berjalan kaki, masyatan, jalan. Kalau di sekitar sana mungkin bisa jalan, tapi kalau dari Bandung jalan ke sana, waduh, seberapa tahun. Kaburu wassalam ya, berapa tahun. Kalau dulu kan naik perahu ya, naik kapal ya kalau dulu ya. Kalau sekarang kan naik pesawat, cuman bilangan jam saja. Naik kapal kan bisa berbulan-bulan gitu, angklung-angklungnya ya. Bahkan di sini ada yang berjalan kaki ya, masyatan, jam'u rajilin, jamak dari rajil, orang yang berjalan kaki, qaimin wa qiyamin, sebenarnya qaim dan qiyam. Jadi jalan banyak, di jalan di sini bukan laki-laki ya. Maknanya adalah beberapa orang yang berjalan kaki yang datang untuk memenuhi seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa rukbanan ala kulli dhamirin, dan naik numpak di atas unta ya, unta yang yang kurus ya, ba'irin ya, mahzul wa huwa yutlaqu ala dzakar wal unsa. Jadi kalau dhamir itu adalah untanya bisa unta laki-laki, bukan unta laki-laki, unta jantan atau unta betina ya. Jadi umum boleh unta jantan mau unta betina ya. Artinya
segala macam metode itu boleh. Ya kenapa nggak disebutkan pesawat, kan belum ada dulu pesawatnya. Bukan berarti oh ke Mekah naik pesawat bid'ah gitu. Wah, enggak seperti itu ya. Karena di ayatnya cuma hanya jalan dan naik unta. Atau untanya di Bandung nggak ada, ribu. Jadi sangat sangat kontekstual ya, jadi di sini men-trigger saja beberapa metode itu boleh, silakan. Asal nyampe ke sana gitu. Jangan mampir dulu misalkan di mana satu tempat di situ buat Ka'bah sendiri, nyembah di situ ya nggak bisa gitu ya. Tawaf di situ nggak bisa, ibadahnya di situ nggak bisa. Jadi hanya ada satu tempat. Ya'tina ay ad-dawamir hamlan 'alal ma'na. Jadi mereka itu datang, maknanya adalah ad-dawamir si unta-untanya, tapi maknanya adalah penumpang dari untanya itu. Min kulli fajjin 'amiq, dari semua, dari seluruh jalan, dari seluruh penjuru ya. Fajjin di sini sebenarnya di Al-Anbiya kemarin ada waja'alna fiha fijajan subula. Fijajan itu jalan. Fajjin di sini sebenarnya satu akar kata ya, tapi diartikan penjuru ya. Min kulli fajjin 'amiq, dari semua penjuru yang jauh. Tariqin ba'idin, jalan yang sangat jauh yang ditempuh. Ini adalah seruannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lanjutkan dulu ya. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Yashhadu ay yahduru manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka fid dunia, di dunia, bittijarati, dengan berbisnis ya. Sudah kita bahas di Al-Baqarah ya, terkait bagaimana hukum bisnis atau berjualan ya di musim haji atau di sekitar Masjidil Haram ya. Itu ada salah satu manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Jadi orang-orang dapat pemasukan ya. Ini kan teorinya gampang ya. Di mana di situ ada kerumunan, maka pasti ada peluang bisnis. Dan ini yang ngumpul dari seluruh dunia. Makanya kenapa orang berlomba-lomba ingin negaranya menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena orang-orang dari seluruh dunia mau masuk ke situ dan ada potensi pariwisata. Ekonominya akan hidup sehidup-hidupnya. Apalagi haji. Seluruh dunia. Bahkan di jadwal nggak akan pernah berhenti. Kecuali kemarin pas COVID. Ada pembatasan-pembatasan. Dia ada manfaat juga. Tapi ya ada yang disesalkan juga ya. Kalau kita beli barang-barang di sana gitu ya. Ya barangnya sepertinya merepresentasikan Islam gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat made in-nya, made in mana kira-kira? Made in China gitu ya. Di barang-barangnya disuplai oleh China, tasbihnya, macam-macamnya, kalendernya, gambar-gambar atau foto-foto macam-macam ya, souvenir-souvenirnya itu kalau dilihat ternyata made in China. Ya, harusnya orang Islam dong yang membuatnya, jangan hanya sebagai ya bagus juga berjualan, tapi lebih bagus kalau semua benefitnya, manafi'nya, manfaat itu kembali kepada orang Islam. Ada produksinya, ada distribusinya, ada marketingnya, penggunaannya, kemudian siklusnya semua dikuasai oleh orang Islam. Bagusnya demikian.
manafi'a lahum, jadi manafi'nya bisa di dunia, au fil akhirati, atau di akhirat juga. Fihi ma aqwalun, ada beberapa pendapat terkait itu. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin, dan supaya mereka mengingat nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Jadi hari-hari yang ditentukan, nanti kita coba lihat beberapa riwayat terkait ini. Ashurul Dzulhijjah fi ayyamin ma'lumatin, di sini Ashurul Dzulhijjah 10 Zulhijjah ya. 10 hari Zulhijjah, atau yaumi Arafah, atau hari Arafah. Arafah berarti 9 Zulhijjah, ayyumin nahri ila akhir ayyami tasyriqi aqwal. Jadi beberapa pendapat. Pendapat yang lainnya itu di hari naharnya, di pas Idul Adha-nya sampai akhir hari tasyrik. Di tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Beberapa hari tersebut. Bahkan ada yang mengaitkan nanti ya, di 10 hari Zulhijjah ini memang hari yang spesial ya. Asyri Dzulhijjah. Bahkan ada yang mengaitkan dengan walayalin asyar ya. Malam yang 10 itu, malam yang 10 itu apakah 10 hari akhir Ramadan atau ada 10 hari di Zulhijjah di pertama ya. 10 hari terakhir Ramadan atau 10 hari pertama dari Zulhijjah. Supaya mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ditentukan ya, yang diketahui, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari hewan ternak, itu al-ibli wal baqari wal ghanami, jadi unta, sapi, kemudian kambing, allati tunharu fi yaumil 'id, yang disembelih di hari Id, wa ma ba'dahu minal hadaya wad dhahaya, dan setelahnya ada hadyu ya, ada sembelihan-sembelihan lain ketika dalam prosesi haji. Fakulu minha, maka makanlah dari binatang ternak tadi itu, in kanat mustahabbatan, kalau memang suka, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Ada orang yang nggak suka kambing, jangan dipaksa. Karena perintahnya di fakulu minha, makannya di situ. Nggak suka kambing, kolesterol, nggak boleh. Idza kanat mustahabbah, jadi kalau memang suka. Wa at'imul ba'isal faqir, jadi bukan hanya makan untuk diri sendiri, tapi beri juga untuk orang lain yang al-ba'is al-faqir, syadid al-faqr, yang sengsara dan yang fakir ya. Jadi ya ini salah satu penguat juga ya, bahwa ketika seorang berkurban itu ya, boleh dia, bukan boleh, memang ada jatahnya untuk dia makan. Harus dibagi-bagi, dan bagi-baginya pun prioritaskan ya, wa'imul ba'isal faqir ya, beri kepada orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang fakir, yang membutuhkan. Fakir itu levelnya lebih rendah daripada miskin ya. Kalau miskin itu masih ada usaha, tapi dia nggak ada harta. Kalau fakir itu nggak ada harta, nggak ada usaha. Nah, sebenarnya di beberapa, oh ya di sini ada beberapa hadis ya. Kenapa tentang keutamaan Masjidil Haram ya. Jadi di sini ya. Ayu masjidin wudi'a awal, masjid mana yang lebih dahulu dibangun ya. Ditanya nih oleh Abu Dzar kepada Rasulullah. Al-Masjidil Haram. Qala al-Masjidil Haram. Jawab Rasulullah adalah Masjidil Haram yang pertama kali dibangun. Qultu summa ay. Kemudian setelah itu masjid mana lagi urutannya? Qala Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Jadi setelah Masjidil Haram baru Baitul Maqdis ya. Makanya di Al-Isra kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dua-duanya diberkahi. Dan Allah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, berapa lama antara pembangunan Masjidil Haram jedanya dengan Masjidil Aqsa,
dan Baitul Maqdis ya. Arba'una sanah, 40 tahun. Jadi sudah di apa namanya 40 tahun saja gitu. Jadi bukan baru-baru sekarang saja gitu. Jangan dikira Palestina bangun di situ Masjid Aqsa sekarang-sekarang, enggak, itu udah ada dari dulu. Jadi kalau masalah sejarah itu harus kita lihat. Jangan dikira Israel yang atau Zionis ya yang mengklaim tempat tersebut ya, kalau memang sudah dijanjikan. Baitul Maqdis sudah ada 40 tahun dari pembangunan Masjidil Haram. Ini dikuatkan dengan ayat yang lain ya tentang penciptaan atau pembangunan Masjidil Haram ya, paling awal. Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi awal rumah yang pertama dibangun untuk manusia, maksudnya rumah ibadah itu adalah yang di Bakkah, Bakkah itu Makkah ya, yang diberkahi. Wa hudal lil alamin, tunjuk untuk seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Itu ada makam Ibrahim juga. Bekas napak tilas Nabi Ibrahim, bukan makamnya ya, bukan makam kuburan. Ada ayat yang jelas di situ. Kemudian ayat yang serupa di Al-Baqarah sudah kita bahas, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baita lit taifin wal aakifin wa ruk'is sujud. Ini mirip dengan yang tadi ya. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail an tahira baiti, untuk mensucikan rumah kami itu supaya nanti bisa layak digunakan untuk orang-orang yang taifin, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang aakifin, i'tikaf, wa ruk'is sujud, orang-orang yang ruku dan sujud. Coba lihat beberapa hal lainnya. Tadi ya tentang ayyamin ma'lumat ya, hari yang diketahui atau ditentukan ya. Ini tadi ada beberapa pendapat ya. Salah satunya tadi 10 hari di awal Dzulhijjah. Ini dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi qalu wala jihad fi sabilillah wala jihad fi sabilillah illa rajulun yakhruju yakhatiru bi nafsihi wa man falam yarji bi syai'. Bahkan pahalanya itu lebih hebat daripada jihad fisabilillah, kecuali orang yang jihad tersebut itu adalah dia meninggal syahid ya. Bahkan di apa yang harus dilakukan ya ketika di hari-hari tersebut ya. Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhil ayyam. Al-ayyamil 'ashar. Jadi 10 hari itu hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai beramal di situ. Fa'aksiru fihim minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Maka perbanyaklah di situ tahlil. Tahlil itu bukan tahlilan ya. Tahlil itu la ilaha illallah ya. Tahlil ya. Takbir kemudian Allahu akbar ya. Tahmid alhamdulillah. Karena ada yang mengatakan tadi wal fajri wa layalin asyar ya. Ini panjang pembahasannya sebenarnya antara apakah 10 hari yang utama itu yang mana? Apakah 10 hari di akhir Ramadan atau 10 hari awal Zulhijjah? Banyak yang memperdebatkan yang lebih utama yang mana. Ada yang menyebutkan Zulhijjah dong, karena di situ ada prosesi haji. Ada yang menyebutkan 10 hari bulan Ramadan dong terakhir, karena di situ ada Lailatul Qadar. Semuanya ada dalil-dalil ya. Dan di spesial di tanggal 9 ya, 9 Zulhijjah di situ ada hari Arafah. Disu'ila Rasulullah SAW an siyami yaumi Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Ahtazibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanatal madiyah wal atiyah. Jadi aku berharap atau menduga ya, berharap nanti Allah itu menghapuskan dosa untuk orang yang puasa di hari Arafah 9 Zulhijjah itu tahun yang telah lewat dan tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun.
Ada beberapa hadis terkait keutamaan ya di bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu secara arti kan Dzu itu yang memiliki, Al-Hijjah itu kan haji. Di bulan yang di situ ada prosesi haji. Kita lanjutkan dulu ya. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم أي يزيلوا أوساخهم وشعثهم وقطوا للظفر وليوفوا بالتخفيف والتشديد نذورهم من الهدايا والضحايا. Jadi bersihkanlah kotoran-kotoran. Maksudnya bebersih bukan hanya itu ya, tapi termasuk memotong apa namanya ya, rambut atau bulu gitu ya, atau bahkan di sini kuku ya, kuku yang kotor-kotor ya, yang panjang-panjang ya. Di sini sebetulnya kuku ya, az-zufur ya, supaya tidak menyimpan kotoran di situ ya. Jadi bebersih lah istilahnya. Wal yufu, kemudian nanti tunaikanlah bitakhfifi wat tasydid. Ini ada yang membacanya dengan tasydid, kalau kita ditakhfif ya, tanpa ada tasydid. Nuzurahum, dan tunaikanlah nazar-nazar mereka min hadaya wa dhahaya. Nazar-nazar di sini adalah hadyu ya. Dhahaya, sembelihan-sembelihan. Terkait ini sudah banyak dibahas di Al-Baqarah, di Al-Maidah ya. Dulu ada terkait hewan-hewan yang disembelih ya saat prosesi haji. Wal yatawafu, dan tawaflah kalian tawaful ifadah, tawaf ifadah bil baitil atiq, di baitil atiq ya, rumah yang al-qadim, al-qadim yang tua ya. Kenapa disebut tua al-atiq? Karena li'annahu awwal baitin wudi'a lin-nas. Ini dalilnya tadi ya di Ali Imran ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dinamakan Baitul Atiq ya, rumah yang tua ya, sepuh, karena memang paling awal dibina, dibangun. Jadi tawaf itu di situ ya, tidak di tempat yang lain. Spesifik tempatnya ya. Kita lanjutkan ayat yang terakhir. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Dzalika khabar ya, mubtada muqaddar. Jadi khabarnya mubtadanya diperkirakan di ayat-ayat sebelumnya ya. Al-amru aw sya'nu dzalikal madhkur. Yang sebelum-sebelumnya itu seakan-akan sebagai mubtada'nya. Ini khabarnya yang sekarang. Demikianlah wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan kehormatan Allah. Dia ma la yahillu intihakahu, jadi sesuatu yang tidak boleh dirusak. Fahuwa ay ta'zimuha, maka memuliakan itu khairul lahu inda rabbih fil akhirah, itu lebih baik untuk dia di sisi Rabbnya nanti di akhirat. Tadi ya, semua prosesi-prosesi, kemudian tempat-tempat, kemudian manasik-manasik tadi itu adalah hurumatillah yang harus dijaga. Wa uhillat lakumul an'am, dan dibolehkan atau dihalalkan untuk kalian al-an'am, binatang ternak, aklan ba'da dzabhi, untuk dimakan, ba'da dzabhi tentunya setelah disembelih ya. Nggak mungkin dimakan langsung, misalkan ada sapi masih utuh langsung dibelewok gitu. Sapinya nanti najong gitu ya. Jadi disembelih dulu ya. Illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah disampaikan atau dibacakan kepada kalian. Tahrimuhu, pengharamannya. Fi hurrimat alaikumul maitah, di ayat hurrimat alaikumul maitah, ini adalah awal surat
Al-Maidah ya, awal-awal ya. Al-ayat fal istisna munqati', jadi istisnanya munqati', wa yajuzu an yakuna muttasil, bisa juga istisnanya muttasil. Wat tahrimu lima urada minal mauti wa nahri, jadi pengharamannya adalah terkait sesuatu hewan yang sudah mati dan yang serupa dengan itu. Kita lihat sekilas ya, Al-Maidah yang tadi disebut. Maidah awal sini. Sini ya. Oh, kalau yang hurimat banyak sebenarnya, ada di Al-Baqarah, ada di surat-surat yang lain, An-Nahl juga ada ya. Di sini terus lihat yang di Al-Maidah saja ya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum. Ma yutla 'alaikum tadi di sini kecuali yang dibacakan atas kalian. Ghairul muhallis wadi wa antum hurum. Innallaha yahkumu yurid. Ya. Yang diharamkan adalah al-maitah, bangkai, kemudian wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma'uhina li ghairillah, daging yang disembelih tidak atas nama Allah, artinya persembahan untuk berhala. Kemudian ada lagi macam-macam ya definisinya. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Ada yang hewan matinya tidak wajar, ada yang tersembelih, ada yang karena jatuh, ada yang macam-macam ya. Ada yang ma'akla sabu ila ma dzakir, ada yang dimakan oleh apa namanya? Predatornya ya. Misalkan apa namanya, dimakan oleh hewan pemburunya seperti anjing misalkan. Dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas dulu di surat Al-Maidah. Bahkan closingnya kan di sini ada yang menyebutkan ini ketika haji wada ya, haji perpisahannya, haji terakhir Rasulullah SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Telah sempurna sesempurna-sempurnanya, termasuk tadi tata cara berhaji ya. Agama kalian sudah sempurna dan telah disempurnakan nikmat atas kalian ya. Dan telah diridhai Islam itu sebagai agama kalian. Jadi agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di agama-agama lain ada juga yang melakukan haji ya. Tapi hajinya bukan ke Mekah tapi ke Yerusalem. Satunya ya. Kita lanjutkan dulu ya. Fajtanibur rijsa minal awthan min lil bayani alladhi huwal awthan. Maka jauhilah hal-hal yang kotor, yang najis dari berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah ucapan yang zur, yang dusta, wadul, bohong. Asyirk billah, itu salah satunya adalah menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah itu pasti bohong ya. Nah, orang bilang Allah punya anak, itu bohong pasti. Nah, Allah sudah menolak ya. Dan sudah dibahas logikanya di surat sebelumnya, surat Al-Anbiya, bahwa Allah itu pasti nggak memiliki sekutu. Maka jauhilah ucapan dusta seperti itu. Salah satunya ucapan kesyirikan fi talbiyatikum, dalam talbiyah kalian. Karena dulu ada orang-orang Quraisy itu labbaik Allahumma labbaik, ditambahin gitu. Labbaik juga untuk para berhala mereka. Itu yang dihindari. Ada juga yang memenuhi qaul az-zur, di sini adalah au syahadat az-zur ya. Persaksian palsu. Persaksian palsu ada dalilnya juga ya. Bahkan itu termasuk dosa-dosa besar ya. Ini di dalam Sahihain ya, hadis sahih Bukhari dan Muslim ya. Dari Abi Bakrah, qala Rasulullah SAW, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Inginkah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar dari dosa? Qulna bala ya Rasul, pasti dong kami ingin tahu itu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, itu menyekutukan Allah wa uququl walidain, dan
durhakai dua orang tua. Makana muttaqian fajalas, kemudian beliau bersandar duduk. Faqala ala wa qauluz zur, tambahin lagi. Ada yang tambahan lainnya dosa besar adalah ucapan dusta. Ala wa syahadatuz zur, dan persaksian dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Di Rasulullah mengulang-ulang lagi qaulaz zur, syahadatuz zur, saking beratnya dosa tersebut. Bahkan ketika beliau sedang berkhutbah pun demikian ya. Qala Rasulullah SAW khatiban faqala ya ayuhan nas, manusia, adalat syahadatuz zur wa isyrakan billah ya. Salasan. Tsumma qara'a fajtanibu rijsa bil awthan wajtanibu qaulaz zur. Bahkan ketika beliau mengutip ayat ini, jauhilah kotoran ya, najis dari berhala-berhala, dan jauhilah ucapan palsu. Bahkan disandingkan ya antara ucapan palsu kemudian persaksian palsu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan diulangi 3 kali oleh beliau. Mudah-mudahan kita bisa melakukan, mengamalkan apa yang tadi disampaikan di surat Al-Hajj. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan ya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang barusan kita dengar dan mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita berhaji, dan yang sudah, alhamdulillah. Baik, itu saja untuk pertemuan kita di Tadabbur kali ini. Mudah-mudahan kita pekan-pekan bertemu lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al 'lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.